Kembali lagi di channel Gitar Plus, saya Intan Pratiwi dan saat ini saya bersama band Tasura dari Jogja. Apa kabar Danang, Gusti, Dita? Kabar baik. Kabar baik. Terima Gimana, Mbak kasih Intan? sudah main ke kantor Gitar Plus. Kantornya seru ya. Pengen punya kayak gini juga. Ya gini deh, kalian band dari Jogja tapi sekarang tinggal di Jakarta ya? Tinggal di Tangsel. Di Tangsel, Tangsel, oh ya Jakarta itu coret. beda tipis ya antara Jakarta dengan Tangsel. Banyak yang aku tinggal di Jakarta ternyata agak minggir. Sejak kapan pindah ke Jakarta? Ke Tangsel? Ke Tangsel ya Baru 2 Baru bulan. 2 bulan. Di Jakarta dari 2019 ya? Iya. Oh Jadi- tadinya di Jakarta 2019. Oktober 2019. Oh Setahun terus juga. kenapa geser ke Tangsel? Ya setelah Ya. menimbang. Enggak, tadinya kan masih ngekos, masih sebelum pada nikah. Setelah menikah baru pindahlah ke Setelah daerah nikah baru Tangsel. pindah ke daerah Tangsel. Tuh. Karena mulai cari rumah. Betul, lebih terjangkau ya. Lebih terjangkau. Jakarta terlalu mahal rumahnya ya. Oh gitu. Jadi setelah nikah pindah ke Tangsel. Betul. Betul. Nah ini berarti sebelum nikah sudah di Jakarta kan 2019 kan? Iya, betul. Sudah. Kalau saya baca-baca itu kan sebetulnya Tasura udah band yang cukup mapan lah di Jogja, udah banyak yang kenal. Itu apa yang membuat kalian memutuskan pindah ke Jakarta? Bagaimana Lama penjelasan jawabnya. sebagai seorang yang bertanggung jawab atas data? Karena aku berperan sebagai manajer juga. Ah, Jadi sejak 2017 ya kita pertama manggung ya. mm-mm. Memang setiap kontak, setiap telepon, setiap email tuh kami catat. Mm-mm. Memang 70% dari orang yang menghubungi acara ya, terutama ya acara off air ya, itu dari Jakarta semua. Oh gitu. Jadi sering banget kami kehilangan kesempatan buat main di acara-acara, di pensi-pensi, di festival-festival bahkan. Karena domisilinya di Jogja. Ya karena habis di ongkos atau Iya. enggak ya berat di penginapannya atau Iya. padahal kita dulu awal-awal berdelapan ya. 8. Player aja 8 Player orang. aja 8 orang. Tim produksi cuma 3 dulu. Oh gitu. Itu yang akhirnya terus membuat ya udah deh pindah ke Jakarta. Setelah 2 tahun jalan, jadi memang konsisten lah datanya ya. Oh ya memang benar, berarti memang banyak pendengar kita di sini sebenarnya. Oh iya, ini kalau saya lihat kan kalian dari 2016 ya mulai terbentuknya ya. Terbentuknya iya. 2016 dulu awal-awalnya gimana tuh ceritanya? Kayaknya waktu itu punya band sendiri-sendiri. Dita punya band, ini punya band, terus bisa gabung gimana sih waktu itu awalnya? Gimana tuh? Awalnya, iya sebelumnya memang kebetulan saya sama Danang juga ada di satu band yang sama. Kemudian Gusti juga dengan bandnya sendiri. Tapi kita udah sering ketemu ya di berbagai event yang sama gitu. Jadi udah sering ketemu di situ. Akhirnya ya main bareng segala macam. Terus bandnya semuanya berakhir. Oh, Kita gitu. jalan akhirnya berakhir. Bubar. Bubar. Akhirnya terus kita di satu titik itu 2016 pertengahan itu di bulan Ramadan ya waktu itu kita mengikuti sebuah apa sih waktu itu kita ikut submission dalam rangka Yang tribute. 10 tahun. iya 10 tahun album Efek pertamanya Rumah Efek Rumah Rumah Kaca. Oh Iya. iya. Terus kami ikutan itu masuk deh ke album kompilasinya gitu kan. Terus setelah selesai kita mau ngapain lagi nih gitu, lanjutin aja deh. Akhirnya dari yang awalnya mungkin ini juga ada beberapa yang mengikuti Tasura mungkin tahu ya, kalau dulu kita mungkin ada banyak pergantian formasi gitu. Iya. Dari yang awal mungkin kita dulu baru berempat, Iya. kemudian 5, 5, 6, 7, 8. Sampai akhirnya berdelapan. Wah, pokoknya macam-macam ya itu dari berbagai macam formasi, dan akhirnya sampai sekarang ini di tahun 2021 kita lah bertiga inilah gitu. Jadi personil yang intinya Perjalanannya 3, yang panjang. lainnya additional player gitu jatuhnya atau gimana? Betul. Kalau saat ini ya gitu. Additional. Oh. Kita bisa main drum mungkin? Nah, kita lagi cari drummer nih. Bukannya kalian punya drummer? Itu additional. Yoga bisa main. Iya, terus dari 2016 itu habis yang Efek Rumah Kaca, terus
kalau nggak salah nggak langsung dapat panggung-panggungan ya. Oh iya, Hmm. kita waktu itu memang 1 tahun tuh kita benar-benar di studio, jadi nggak pernah keluar studio. Kita main di studio, kita ngulik-ngulik, ya bikin-bikin lagu. Akhirnya kan awalnya memang Danang sama Gusti memang sudah punya lagu dulu ya awalnya gitu. Akhirnya kita kita kulik-kulik nih musiknya seperti apa. Kalau misalnya yang dengerin rekaman kita yang dulu awal banget nggak kayak gini, waduh jangan didengerin. Waduh sih. Demo version ya. Demo versionnya waktu itu, dan akhirnya Untung nggak kita rilis. Iya. Untung kita nggak buru-buru. Jadi intinya 1 tahun itu kita bener-bener ngulik, ya mencari-cari Mematangkan lah diri juga gimana mungkin sih ya, gitu. mematangkan musik, menyamakan ini juga Karena mungkin ya. memang karena kita juga datang dari ini yang berbeda-beda ya, background yang berbeda-beda, dan yang suka dengerin apa, Gusti dengerin apa. Suka dengerin apa sih? Sebeda-beda gitu. Emang yang didengerin apa sih kalau boleh Kalau tahu? personalnya ya, Macem-macem sih. macam-macam. Nasihat orang tua kamu dengerin nggak? Itu gak pernah. Dulu gue dengerin, sekarang enggak. Kalau gitu dari dulu gak didengerin. Udah ngeband dari dulu. Iya. Gitulah, ini ya udah jadilah musiknya Tasyura yang sekarang ini. Iya Gitu. itu balik lagi kalau musik yang kalian dengerin apa sih? Kalau personal masing-masing beda-beda banget ya. Beda-beda Tapi banget. kalau sebagai sebuah band, kami memang punya referensi-referensi tertentu lah. Siapa referensinya? Coba Naimba, Mbak Intan pernah dengar? Naimba. Naimba, itu dari ada- Ireland ya. Ada Jangan nanya gitu, nanti saya kelihatan on ya. Sebutin aja nanti saya cari. iya. Oh iya. Ada nice. Kita ulang. Shift. Cut ya, cut. Ya kita dengerin Naimba, terus siapa yang banyak juga? Iya. Arcade Fire. Mumford and Sons. Mumford and Sons. Of Monsters and Men. Itu kok dengerinnya rame-rame. Kalau sendiri-sendiri beda-beda. Beda-beda. Wah kita kayak kutub ke kutub sih kayaknya kalau denger sendiri-sendirinya. Dita dengerin apa Dita? Ya, aku memang anaknya lebih klasik ya, jadi dengerinnya musik klasik. Beethoven nomor 3. Itu Dita tuh. Iya gitulah. Klasik-klasik kan. Gugus? Aku tuh sebenarnya juga campur-campur sih, cuman awal-awal Paling dengerin BTS. belakangan sih BTS. BTS. Tapi awal-awal ada Tasyura ini lagi sering dengerin band-band Inggris alternatif kayak Alt J, ada Glass Animals gitu-gitu. Band-band seumur aku gitu Mbak. Mungkin Mbak Intan perlu. Kayaknya nanti saya harus banyak googling. Danang apa nih? Aku suka Jamiroquai. Tahu lah ya kalau Jamiroquai. Ya, tapi gak usah sambil ngeliatin gitu. Kayak melakukan gitu. Itu sih aku cenderung lebih ke funk, acid. Malah gak ada nyambung-nyambungnya sama Tasyura ya. Dia emang kita masuk ke Tasyura sama-sama membuka lembaran baru lah. Istilahnya. Kayak semuanya, oh ini baru ya, yaudah kita coba yuk belajar bareng di sini. Danang dulu main bass sebenarnya, tapi di Tasyura jadi main gitar elektrik gitu. Dia juga setengah Iya. mati. Gusti juga kayaknya baru ya belajar main bass gara-gara di Tasyura ini. Iya. Itu gimana sih kalian? Apa memang karena sangat kemampuan musikalitasnya yang hebat Pas-pasan. sehingga dalam waktu singkat bisa mempelajari alat musik tertentu segala gitu, gimana itu? Wah, Enggak Mbak. enggak gitu juga Sampai sekarang juga mainnya biasa aja. Biasa aja mainnya sebenarnya. Main aja kita. Gak terus yang gimana-gimana banget. Kenapa dulu gitu ya? Ya kita penasaran aja sih. Nyoba aja. Cobain. Nyoba hal baru aja. Gitu. Ada yang gampang, cari yang susah. Iya. Kalau ada yang susah kenapa cari yang gampang? Aku juga bingung. Dulu yang main violin mau kita suruh main perkusi juga kan? Iya. Ingat nggak? Gimana tuh coba kalau dia sambil main perkusi? Iya kan karena nggak mungkin dia ngisi violin terus. Danu dulu coba sambil main floor terus sambil main apa? Iya, karena waktu awal-awal kayaknya Danang main udah vokal, terus masih gitar apa bass ya waktu awal Gitar. ya, perkusi, terus masih Oh yang dulu banget. yang Iya. dulu banget itu kan saya bayanginnya ini gimana caranya dia kalau manggung main 4 alat sekaligus, 3 alat dengan satu vokal gitu tuh gimana itu? Hemat yang pasti. Oh pertimbangan itu ya, udah. Bener-bener Nggak kebanyakan kepala kan. hemat sih. Emang ini aja Mbak, nyoba hal baru aja sih.
Sulit nggak sih itu kayak gitu yang basicnya sebetulnya bukan pemain gitar, main gitar, yang bukan pemain bass terus main bass, itu sulit nggak sih? Seru ya. Seru sih, Seru. bener seru. Terus yang ngajarin siapa itu? Kayak gitu belajar sendiri atau les atau saling mengajari? Sebuah akademi bernama YouTube. Oh iya, betul YouTube Academy. sekali. Terus Kalian mulai manggung-manggung di 2017 itu kan? Iya. Itu tepat setahun setelah kita terbentuk kayaknya. Iya, 1 tahun setelah latihan di studio. Iya. Oh gitu. Itu pertama inget nggak dulu manggungnya di mana? Ingat. Terus Ingat, apa ingat event dong. apa konser Di event apa? Rooftop sebuah pusat perbelanjaan ya. Nah, Di Jogja. di Jogja. Nah, acaranya festival atau acara musik apa gitu? Acara teman sih sebenarnya. Acara Apa sih? teman tapi itu kayak bukan annual regularly happen gitu kayak sebulan sekali kali ya ada acara itu kan. Sama mereka lagi ada activation sama sebuah brand juga. Oh. Terus waktu itu yang bikin acara namanya Andi Devari, dipanggilnya Batak, itu nanya, "Nang, gue lagi nyari band nih, soalnya band ini nggak bisa, band itu nggak bisa." Terus kayaknya dia tahu kita lagi Iya, workshop. dia tahu kalau kita lagi coba ini ngapain sih di studio mulu nih. Bandnya Terus, datang nih gitu. Studio mulu. Keluar dong. kita kasih dengar, nih demonya kayak gini gitu. Oke juga nih, gitu. Mau main nggak lo? Terus baru suruh main. Udah gitu aja Itu sebenarnya. personil berapa orang itu waktu 8. itu? Apa no? 8 orang. Ribet nggak di acaranya kan berarti bukan acara besar gitu ya? Iya, di panggung 3x6 itu ya. 8 orang nih. 8 orang. Itu Udah sama gimana drum tuh? set ya. Iya udah sama drum set. Suan. Susuan. Susuan. Mipik. Tapi mungkin habis itu jadi kalian punya pengalaman manggung dan jadi tahu kalau berikutnya harus seperti apa. Terus kalau saya lihat kan kalian udah main di Java Jazz segala, Ngayuk Jazz segala kayak gitu kan. Pasti pengalamannya beda-beda dong dari yang tadinya panggung kecil terus ikut di panggung besar kayak gitu. Bisa diceritain? Panggung besar pertama kita tuh Ngayuk Jazz ya. Iya. Jadi kan memang dulu kami sampai sekarang sih kami rajin nyatetin ini tuh panggung keberapa gitu loh Mbak. Jadi di postingan Instagram kita tuh selalu ada panggung ke sekian. 10 di mana gitu. Nah itu panggung Ngayuk Jazz itu kalau nggak salah yang ketiga, 3 atau 4 gitu. 3 atau 4. Jadi ya Lumayan Jadi ya cukup lompatannya ya. Awal-awal cukup agak kaget juga waktu yang nonton segini banyak orang. rakyat. Banyak masyarakat Rakyat Indonesia. masyarakat Indonesia. Tapi sambutannya bagus kan? Alhamdulillah. Dari Bagus ya, emang dari bagus ya. situ akhirnya kita diminta ke Iya. Java Jazz karena ada Dari Ngayuk dari Jazz. situ main ke Nah, Java Jazz, betul. main di Jakarta. Benar-benar. dari situ ya kan karena Ada yang nonton. Yang nonton ini dia tuh krunya Mas Elva Zulham. Mas Elva waktu itu Mas Zulham panggilannya Mas Zulham waktu itu adalah music directornya untuk Java Jazz 2018 ya kita main pertama. Nah terus si krunya ini yang cerita ke Mas Zulham, Mas ini ada grup Tasyura, Ada yang seru nih. ada yang seru ini. Coba deh siapa tuh bisa main di Java Jazz. Terus dikulik sama Mas Zulham dan tim, terus mereka reach out ke kita. Nah itu pada saat itu padahal kalian belum punya EP, belum punya album. iya. Terus yang dibawain apa itu tapi kita lagu-lagunya? ini ya. Kita Udah ada dulu lagu. Lagunya udah rajin ada. merilis live performance. Jadi setiap kali live kita rekam audio dan video. Kita rilis di YouTube. YouTube. Oh, jadi belum ada album tapi sudah ada video-videonya di YouTube ya. Iya. Waktu itu udah punya berapa lagu? Kalau perform biasanya berapa banyak lagunya? 5 EP itu yang jadi EP. Oh, Yang akhirnya jadi EP itu. 2018 akhirnya jadi EP. Iya. Tuh. Isinya 5 lagu itu kan? Betul. Iya. Betul. Oh iya, saya juga baca-baca terus wah cepet juga ya prosesnya dari 2016 terus 2017 mulai manggung, 2018 rilis EP, terus sempet ada kerjasama dengan Juni Records ya itu ya. Iya. Yang itu atau yang albumnya? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi mulainya yang dari 2018. yang si EP-nya dulu. Iya. Enggak, EP. yang mulai kerjasamanya yang 2018 itu. Iya. Itu gimana mulainya bisa kerjasama dengan Juni Records segala Waktu itu? kita mau rekaman EP live itu, kami mengundang kawan-kawan yang pernah reach out ke kami ya, label-label, manajemen, teman-teman band yang lain juga, menginformasikan lah kalau kami mau buat sebuah showcase. Namanya unik itu apa lupa saya. Ruang pertama Ya, tatap tatap muka ya. Itu acara pertama yang kami buat. Terus dari sekian banyak
label, sekian banyak manajemen yang kami hubungi, yang datang cuman Boim dari Juni. Kalian acaranya di Jogja kan? Di Jogja. Tapi emang Boim teman lama. Boim posisinya di Jogja juga. Di Jakarta. Jakarta dia bela-belain datang. Jadi aku ngabarin Boim lah, Ben gue mau bikin showcase. Cuma minta datang aja, nonton dong gitu, datang yuk gitu. Terus ya udah dia datang, oke nang, dia datang sama ENR-nya Rasika. Ya udah, terus ngajak kerja sama, co-release itu, karena kami juga punya label kan. Terus langsung mau. Masa cuma pertimbangan gara-gara dia datang doang, nggak ada ini kompeten ya kan udah kenal Boim dari dulu. Dari 2000 berapa tuh dia ya? Ya tuh 2010 ya rilis ya. Iya dari 2010 udah kenal. Udah lihat lah. Uniknya dia juga sempet kamu adalah orang-orang pertama yang sebenarnya. Waktu kami rekaman demo version, saya tuh ke Jakarta, ketemu Boim. Ini masing-masing ketemu Gerald, ketemu Marco. Terus? Jadi aku kasih dengar, dia demo band gue gitu. Mereka ngasih masukan. Gitu. Itu 2016 atau 2017 awal ya, sebelum kita main ya. Mereka ngasih input. Waktu kita masih studio tuh ya, masih bikin demo-demo. Kita masih di studio. Jadi hanya pertimbangan karena udah kenal lama, terus dia datang pada saat itu, bukan lihat prospek kedepannya nanti seperti apa. Karena dia Raisa ada di situ, terus ini ada di situ juga gitu, atau Barasuara sudah ada di situ. Udah gitu. Tahu kerjanya Boim gimana aja. Gitu. Dan sejauh ini baik-baik aja kerjasamanya. Baik-baik aja, tapi kita udah nggak sama Juni lagi dari kapan ya? Habis rilisan Sintas ya? Iya, 2020. Kenapa jadi tuh? Habis rilis EP, terus rilis single, album, terus single yang Sintas, terus pandemi kan? Terus iya kan? Habis itu pandemi ya. Habis itu kami merilis sendiri sama LBH Jakarta. Iya nih sekarang kalian juga di LBH ya. Kegiatannya salah satunya di sehari-hari selain main musik juga apa ini di LBH bantu atau gimana posisinya? Membantu ya, menjadi volunteer ya. Volunteer. Di KPDP ya, kampanye dan penggalangan dana publik. Tapi sebelumnya memang sudah sering bersinggungan lah. Karena lirik-liriknya juga memang lagu-lagunya saya sempat dengar beberapa yang ini kan aspirasi rakyat gitulah ya kira-kira ya. Bisa dibilang begitu. Nah itu gimana awalnya bisa kerja sama dengan LBH, bisa gabung di LBH? Kalau kerjasamanya sebenarnya waktu kami disinkronize, ada kawan kami Lini Zurlia, dia pegiat ya, aktivis juga ya. Dia nonton sama Dita Caturani waktu itu ya. Kemudian dia reach out kami lewat Instagram, ngajakin main di Mendesak Tapi Santuy volume 2. Apa itu Mendesak Tapi Santuy itu? Itu rangkaian kampanye untuk reformasi di korupsi yang RUU KPK ya. Betul. Itu rangkaian, salah satunya adalah acara festival musik itu ya, Mendesak Tapi Santuy volume 2, diajak oleh mereka. Terus waktu di backstage di Mendesak Tapi Santuy itu di mana acaranya? Di Studio Palem. Di Studio Palem ya. Itu kami kenalan, itu baru panggung pertama di Jakarta itu ya? Iya, panggung pertama di Jakarta. Setelah pindah dari Jogja, panggung pertama di Jakarta di situ. Di backstage ketemu dengan Angga Miga adalah tim staf kampanye dari LBH Jakarta. Terus? Kemudian waktu itu kami lagi riset soal kasus salah tangkap. Jadi kasus salah tangkap, jadi kita nggak bikin lagu kan? Riset dulu. Ya cari-cari kasusnya dulu, ngikutin progres kasusnya gimana, sidangnya selesai mana. Kok ya ketemu Mas Angga Miga ini lagi LBH Jakarta lagi ngapain sekarang? Kami lagi advokasi kasus salah tangkap pengamen Cipulir. Itu hal yang sama lagi saya dalami juga gitu, kayak wah ini jodoh ini gitu. Terus yaudah kita jadi ngobrol, lihat tuker-tukeran data. Akhirnya ya udah kerjasama, jadi sering nongkrong di sana ya. Terus yaudah tertarik aja untuk terus menjadi volunteer di sana ya. Volunteernya tuh dalam bentuk apa itu yang kalian lakukan apa? Ya membantu kerja-kerja bidang kampanye dan penggalangan dana publiknya. Karena kita basicnya bukan hukum ya. Jadi nggak bisa advokasi langsung untuk ikut sidang, itu nggak bisa kan. Jadi
setiap kali ada kampanye apa, setiap kali ada program penggalangan dana publik ya kami ikut mengurus program-program itulah, ikut membantu lah. Nah kalau kaitannya dengan musiknya, ada nggak itu bantu di sananya yang dikaitkan dengan musik, ada? Kalau ya mungkin kalau mereka ada acara gitu kan mereka sering melibatkan kita sebagai pengisi atau ya sebenarnya nggak cuma main musik, kadang kalau ada diskusi apa kita juga dilibatkan. Sama lagu terakhir yang kami rilis itu hasil kerjasama kami dengan LBH juga. Yang judulnya apa itu? Aparat. Oh, Aparat. Itu tentang apa sih ceritanya? Saya malah belum ngulik itu yang itu. Jadi tentang kasus-kasus salah tangkap yang yang waktu kemarin kalian research itu terus ketemu sama mereka akhirnya bikin itu. Betul. Kalau bikin lagu gitu biasanya siapa sih yang duluan? Misalnya apa liriknya ada dulu atau musiknya udah ada terus atau dari awal udah temanya dulu nih kita mau bikin tema seperti ini atau gimana sih kalian? Biasanya dari cerita dulu sih Mbak. Kita memulai mau memotret apa gitu. Lagu-lagunya kan lebih memotret sebuah peristiwa gitu. Kita memilih apa yang lagi terjadi, sisi mana yang mau kita ambil. Dari situ proses berikutnya ya bergulir dengan natural aja sih. Kadang bisa lirik dulu, kadang mungkin lirik roughnya udah ada tapi yang ada lirik seperti ini yang kita bisa pakai, ini pasti kepake, itu juga bisa sih. Terjadi begitu aja. Berarti kalian rajin ngumpul, workshop bareng gitu ya untuk saling mengeluarkan ide atau gimana itu prosesnya? Karena kebetulan kami semenjak ke Jakarta itu tinggal bareng terus sih. Serius satu rumah? Iya, maksudnya satu rumah kalian bertiga? Kalau ngekos sebelahan ya? Iya tetap satu kamar. Bahkan kalian sekamar? Iya, sekarang pun rumah kami sebelahan. Setelah menikah, rumah kami sebelahan. Kok bisa gitu banget? Maksudnya bisa dapat rumah yang kebetulan sebelahan? Nah itu juga misteri ilahi. Berarti memang udah ini banget lah ya, udah kompak sekali lah kalian kemana-mana sampai pindah Jakarta ngekos deketan, rumah juga sebelahan. Jadi kalau misalnya lagi ini ya kita mixing segala macam Danang, ayo sini udah jatahnya kamu nih gitu. Ya tinggal dipanggil aja ke rumah sebelah. Bagi-bagi tugas ya. Bagi-bagi tugas. Gitu. Jadi udah tinggal ke tetangga aja. Berarti kalian setiap hari ketemu terus lah ya karena rumah sebelahan itu ya. Betul. Nah kegiatannya selain musik dan LBH punya ini lain? Bercocok tanam. Lagi seneng tanam-tanaman. Tiap hari nyiramin tanaman nih. Dana sama Gusti ini kalau di depan rumah nyiramin tanaman. Ngelap daun. Terakhir sih masang pompa gue. Oh iya benar. Aduh, kamu dituntut untuk bisa segala hal ya kalau udah punya rumah sendiri. Gitu. Nggak ikut ini apa namanya, kalau konser online pasti main lah ya. Banyak selama pandemi udah berapa banyak konser online yang dijalanin? Aduh, semua jadi online. Belum yang webinar itu. Iya. Yang Kak main 2 lagu, Kak main 3 lagu. Kak sama statement dong. Webinar gimana itu kalau main 2 lagu segala gitu? Ya nunggu sampai biasanya jeda diskusi. Jeda diskusi. Terus ininya teknisnya gimana kalian? Live aja pakai Zoom gitu kan. Oh, ya sering yang kayak gitu. Sering banget. Akustik. Kita jadi banyak main akustik ya selama pandemi. Ya karena biasanya juga acara teman ya, acara diskusi. Ya macam-macam sih kawan-kawan. Ini ada diskusi temanya ini diselenggarakan oleh ini. Oh ya udahlah gitu. Kita juga nggak banyak tanya kalau yang bikin teman kan. Udah percaya sama acaranya. Ini bukan acara aneh-aneh, nggak ada sponsor yang aneh-aneh. Ya udah. Ternyata begitu main 2 jam. 2 jam tuh mainnya cuma 2 lagu, cuman kan jadi nungguin kan, karena diskusi kan nggak pasti kan. Oh, jadi mereka diskusi dulu, nanti diskusi tanya jawab, nyanyi, jeda, terus pas jeda mau pindah ke sesi selanjutnya itu kita main 1 lagu, diskusi dan tanya jawab lagi, penutup. Oh, kalau konser online yang di panggung tanpa penonton itu udah pernah jalanin nggak kalian? Sering nggak itu? Udah pernah. Udah. Beberapa kali mungkin udah ya, karena sekarang. Tapi tetap aja, kalau menurut kalian seru nggak sih bikin konser online gitu? Awal-awal ini ya rasanya enak juga ya, gini ya. Kenapa enak? Ya karena kan nggak ada penontonnya, jadi kurang. Nah, setelah kita nyoba beberapa kali kayak garing juga nggak ketemu. Awal-awal kan siap-siap, direkam sendiri. Kita kan bawa sistem sendiri juga kan, ngerekam sendiri, mixing mastering sendiri.
rasanya tuh Baru soalnya. baru kali ya, dan lebih ringkes aja, nggak kejar-kejaran sama rundown. Ya, benar. Yang tapping itu kan enaknya gitu. Bukannya tetap aja misalnya tapping satu kali main, ada beberapa band yang main tetap diburu-buru band berikutnya Oh mau. belum pernah kita yang rame-rame ya. Jadi baru Kebetulan sendirian aja. acaranya Selalu emang tapping sendiri. tapping sendiri ya. Oh, tapping sendirian jadi punya waktu satu harian terserah mau ngapain gitu, nggak dikejar waktu gitu. Iya, kalau sebelum berarti kalian pindah ke Jakarta nggak lama terus pandemi ya? Pandemi. Berhenti semua itu. Ibaratnya baru mulai seru-serunya terus. Off air lagi langsung berhenti. Tapi online-nya langsung banyak juga ya. Iya. Ya. Ya karena semuanya jadi pindah online kan. Iya. Tapi ya itu garing. Nggak ada penonton, nggak ada yang nyanyi. Iya. Garing deh. Tapi ya gimana lagi? Namanya juga Iya. nyoba ya. Ya semua ngalamin sih itu ya, bukan cuman kalian aja, semua musisi sekarang kayak begini nasibnya. Iya. Nah itu kalau saya perhatiin juga ada kalian mulai kolaborasi juga ya, featuring sama Fis sama siapa lagi tuh ya tadi itu saya sempat Gardika lihat. Gigi, Ya. Rubah di Selatan. Oh ya, Rubah di Selatan segala. Afif, Itu gimana itu kalian awalnya bisa kolaborasi, featuring gitu? Teman-teman juga atau gimana? Betul, teman-teman Teman-teman. juga sudah pada Ketemunya. satu panggung semua. Rubah di Selatan tuh dari Jogja juga ya? Jogja. Nah, Itu kan memang 3 dari Jogja, hmm. 1 Bandung, 1 Jakarta. Yang apa itu? Kolaborator. Oh, kolaborasinya, iya. Nah, terus itu berarti dilakukan sebelum pandemi semua ya? Atau ada yang sudah setelah pandemi? Sebelum. Sebelum pandemi. Oh. Jadi memang kolaborasi itu kan jadi bahan album penuh kita ya. Mm-mm. Nah, album penuh ini kan rilisnya di Oktober 2019. 19, Jadi ya. bersamaan dengan kita pindah ke Jakarta, kita rilis album penuh kita yang pertama itu. Jadi sebenarnya semua sudah digarap di sebelum kepindahan kita ke Jakarta gitu. Oh. Nah, terus ada pertimbangan tertentu nggak kenapa yang diajakin Fis, Rubah di Selatan dan sebagainya itu pertimbangannya apa? Di samping kedekatan personal ya. Nah, Apa ya, kalau kayak Fis ya kita ada di koridor yang sama, lagu-lagunya juga seperti itu. Tapi mostly sih ya karena kenal dekat. Kayaknya nggak ada pertimbangan lain ya. gampang-gampang aja itu prosesnya, cuman bareng yuk kolaborasi lo di lagu gua, terus udah main bareng gitu aja atau gimana awalnya? Masa awal-awal nggak ada yang bikin kita ajaknya si ini, kita ajaknya si itu gitu, masa nggak ada pertimbangannya? Ya pertimbangannya apa ya? Ya deket itu tadi. Kedekatan terus. Dan alhamdulillah mereka Iya. menerima ya. Betul, nilainya tidak ada yang berseberangan. Aman sih. Oh gitu. Yang susah paling jadwal. Iya. Nggak bisa manggung bareng berarti kalau kayak gitu ya? Pernah sama Pernah. Fis satu Pernah kali sama di Fis. Makassar. Oh 1 iya. tahun kemudian. Enggak deh. 2019 pasti dong, 2019 karena 2020 awal udah Sudah. pandemi, Oh, iya, udah nggak iya. ada panggung-panggung Iya. lagi. Itu Sudah skip. itu ya Panggung benar-benar paling rusuh. rame banget satu panggung. 10 orang. Enggak sih, itu anak-anak Fis aja rusuh sih. 10 orang di atas panggung, yang gimana ngaruh? Oh jadi kalau kolaborasi kalian 10 orangnya itu ada di atas panggung semua main bareng gitu untuk Betul. satu lagu Iya. itu. Oh gitu. Acara apa waktu itu inget nggak? Rock in Celebes. Oh, Rock in Celebes. Iya. Wah iya ya, seru sekali. Tapi berarti mereka bawain lagu mereka bawa lagu kalian nggak bawain lagu mereka karena nggak Bawain ada. juga. Kita bawain Bawain Kita juga. ya. Nah itu latihannya segala langsung Langsung on the spot. on the spot, nggak pakai latihan. Nggak pakai. Wah luar biasa Ya, ya. kita ngulik dulu sebenarnya, emang udah dengerin dulu sih. Karena si Bodat drummernya Fis dia 2 kali ikut latihan, tapi Bodatnya doang. Iya, drummernya aja. Yang lainnya nggak ikut. Kan udah tahu porsiannya. Rusuh coy. apa? Tapi Iya, seru Terusnya banget sih. kenapa? Penontonnya rame sekali atau? Enggak, mereka rusuh aja deh. Kita kan anteng kan di rusuh panggung. Kita Mereka lari sana sini. Astaga, ini kenapa ya? Gendong-gendongan. Gendong-gendongan. Wah, stop. Kedepannya masih kepingin kolaborasi sama siapa lagi nih? Kalau ada sih sama seorang kawan dari Bilangan Jakarta Barat ya. Iya. Oh iya. Ini sebenarnya sudah ya tinggal tunggu aja. Sedang dalam proses. Sedang dalam Sedang proses, tapi belum bisa diceritakan mungkin ya. Tapi temennya udah oke ya, itu udah Udah first workshop. kali. Udah kirim-kiriman lirik dan verse. Kalau kondisi pandemi kayak gini, kolaborasi gimana sih bedanya dengan kalau pas sebelum pandemi kan gampang nih ketemu di studio kayak apa segala kan nggak masalah. Kalau kayak sekarang Ya, pakai masker.
Tetap ketemu. Tetap main ke base campnya ya kita ya. Iya kita main. Tapi ya apa sih orang menyebutnya dengan protokol kesehatan. Yang sangat ketat. Aduh. Tapi lancar-lancar aja itu prosesnya ya. Jadwal paling karena semua orang kan transisi dari offline ke online ya. Jadi banyak jadwal tapping, banyak jadwal ini itu. Berarti kalian panggungannya juga masih rame dong kondisi kayak gini. Ya lumayan ya. Wah syukurlah kalau masih rame, karena yang konser-konser offline berhenti kan memang banyak juga band-band yang berhenti, termasuk saya I.O tuh berhenti dari Maret 2020 sampai sekarang udah nggak ada event sama sekali gitu. Jadi kalau kalian masih rame di online-nya ya syukurlah masih terus jalan kan. Terus itu yang pertama kalian 2018 itu bikin EP itu kan live ya itu bukan di studio ya rekamannya ya? Bukan di studio. Itu pertimbangannya apa? Bukannya lebih susah yang rekam live gitu? Benar lebih susah Mbak. Itu yang balik tadi itu ya. Kalau ada yang susah ngapain yang gampang itu ya? Pertimbangannya apa itu? Kita udah rekaman single satu lagu waktu itu. Udah rekaman single di studio satu lagu terus. Didengerin lagi. Dan waktu kita dengerin, rasanya kok kurang ini ya gitu. Karena sebelumnya kita juga udah rekam live performance ya. Terus kita rilis di YouTube juga. Ya mungkin rasanya masih nggak asing ya. Rasanya masih asing merekam di studio, apalagi satu single terus dirilis gitu kan. Terus waktu itu kami ingat tahun 2013 ada band juga dari Jogja namanya Stars and Rabbit. Oh iya, teman juga itu. Iya. Mereka rilisan pertamanya EP live. Dan bagus. Oh gitu. Terus kalian terinspirasi dari mereka. Kesulitannya apa itu kalau bikin live gitu bukan dari studio? Ya nggak bisa diulang-ulang. Tapi waktu itu kami ada 3 sesi ya. Ada sesi apa itu? Rehearsal udah direkam. Terus media sessionnya juga ada, yang kawan-kawan media datang. Terus sesi yang teman-teman tersayang datang. Oh gitu. Nah terus berarti yang video klip Sabda itu pas kalian lagi rekaman langsung direkam atau gimana? Iya. Semuanya gitu. Lima-limanya kayak gitu semua. Rekam audionya sekalian visualnya. Betul. Jadi begitu yang audionya rilis, yang visualnya juga udah langsung bisa satu persatu dikeluarkan di YouTube ya. Yes. Kalau kalian ini kan memang generasi YouTube sekali ya, belajar alat musik juga dari YouTube, terus mempromosikan ininya semuanya dari YouTube. Itu seberapa ini sih peranan sosial media YouTube untuk kalian itu, kalian melihatnya gimana sih? Jadi kan sebelum ada media yang mau mempublikasikan, kalian nggak bisa dong naikin sendiri. Kalau zaman beberapa tahun yang lalu kan tergantung, diundang TV baru terpublikasikan, di wawancara media baru orang lain tahu. Kalau kalian kan bisa dengan cara sendiri sudah, yang penting aktif di YouTube, sosial medianya dirame-ramein. Itu kalian secara serius menggarapnya nggak sih itu sosial media dan YouTube-nya itu? Kayaknya kalau serius-serius banget enggak ya. Mencoba konsisten iya. Sedapatnya lah, kita sanggupnya seberapa. Tapi kalau yang ngulik banget YouTube tuh ramenya gini, Instagram kayaknya enggak sih. Tapi Instagramnya ada admin khusus yang ngelola gitu atau enggak? 3 orang. Kalian juga yang ngurusin. Terus YouTube-nya dulu sebelum kita rilis album sama EP ya, itu ya setiap kita manggung, kalau yang sempat kita edit video dan mixing mastering audionya ya kita rilis. Kalau enggak ya enggak. Sayang banget, padahal kalau punya banyak itu kan rajin-rajin dikeluarin di YouTube, pasti udah jauh lebih banyak viewers dan ininya ya. Itu yang kita nggak ngulik ya. Nggak sempet aja kali. Tapi emang makanya tadi kalau dibilang direncanakan sekali atau apa ya enggak sih. Cuman semampu kami aja. Oh gitu. Karena semua kan dikerjain sendiri Mbak, jadi untuk terus-terusan mixing mastering juga dikerjain sendiri, bikin mixing mastering dulu enggak sih, ada. Baru sekarang. Waktu yang EP sama album kan ada Anton Gendel. Iya. Dan maksudnya sampai editing video juga waktu itu kan kita garap sendiri. Jadi kalau belum lagi manggungnya sendiri gitu. Belum latihannya. Ya kita mencoba yang kita mampu lah gitu. Nggak ngoyo-ngoyo amat gitu ya. Pokoknya yang bisa diselesaikan.
diusahakan gitu. Nah kalau logo pertama dulu kenapa bisa itu apa si Farid yang Mas bikin Farid ya? Steffi. Farid Itu Steffi ya yang sampai bikin itu. sekarang gitu ya. Gimana itu awalnya kok? Emang kalian gak ada yang bisa bikin logo? Atau karena Jadinya pakai kedekatan Comic lagi? Sans. Jadinya pakai Comic Sans kita bikin logo. Karena ya kedekatan juga. Terus sepak terjang Mas Farid. Sepak terjang. Nggak, kita punya mutual understanding di beberapa hal gitu loh, Mbak. Di banyak hal. Di banyak hal sih. Dengan Farid Steffi ya, dan Perspektif dia. juga kami banyak mengikuti, sudah lama mengikuti bandnya, bahkan sejak yang Jenny ya, sebelum Festivalis. Jadi ya rasanya seru aja kalau bikin logonya. Bukan seru sih, kita lebih waktu kita bicara soal logo enaknya dibikin gimana, atau ada kolaborator siapa yang bisa bikin. Ya cuma nama Mas Farid aja yang muncul. Kayaknya harus Mas Farid deh, gimana ya cara kita ngomong sama Mas Farid. Udah PR-nya itu aja. Oh gitu, jadi bukan Mas Farid yang menawarkan diri, tapi kalian yang tolong dong bikinin logo kami gitu. Iya. Dan dia langsung mau. Waktu itu kita sore-sore ya. Sore-sore dengan Joyside ya. dengan sebotol anggur yang diputar-putar itu. Iya. Jam 3 sore, setengah 4 sore itu masih panas. Iya. Terus Gitu langsung aja. mau. Langsung mau Mas Farid. Dan dibikinin kalian langsung suka juga dengan logonya, atau ada beberapa kali revisi dulu baru oke. Enggak. Langsung oke. Yes, pokoknya. Yes, stop. Kayak kita kerja grafis itu nggak pernah Kita ada nggak revisi pernah ya. revisi ya. Iya. Artwork, Abu juga Enggak. video klip juga nggak ada kan. Emang menyerahkan ke artis yang merespon. Paling kita lama di ngobrol lagi nih aja. Ngobrol dulu di depan, ceritanya apa. Terus Lagunya gini-gini kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita setiap mengajak kerjasama atau berkolaborasi dengan artis-artis yang lain, dalam hal ini visual artis ya, kita perdengarkan aja lagu kita, terus misalnya ke video klip juga gitu, lagunya gini, nanti biarkan mereka yang merespon itu akan ditampilkan seperti apa secara visual kayak gitu. Dan kalian juga nggak banyak begitu dibikin seperti ini ya, oh ya sudah langsung sesuai dengan selera kalian gitu, atau mengapresiasi yang membuat apresiasi sih ya, lebih menikmati responnya aja. Oh nih orang lain merespon karya kita gini. Seru juga gitu. Iya, di EP itu lagunya apa? Tatap, Ruang, Sabda, terus Terang, satunya Nista. lagi Nista. Terus begitu yang di album yang satu itu berarti ini udah nggak masuk lagi ya, udah lagu baru semua ya? Album masuk yang tapi dikolaborasikan. Oh yang dikolaborasikan baru masuk, tapi yang lainnya ada lagu Tambahan baru. lagi Berarti ada tambahan, ya. berapa? 10 lagu mungkin ya? 9. Oh 9. Oh berarti baru satu EP dan satu album. Seharusnya kalian lagi udah siap-siap mau bersinar-bersinarnya, tiba-tiba pandemi. Kita udah mau tur sebetulnya waktu setelah rilis Sintas itu. Kita udah punya rencana tur ke kampus-kampus kita udah punya list. Di Jogja atau di Jakarta? Di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ada yang di Pulau Sulawesi juga sebetulnya. Oh sampai Sulawesi ya. Tapi tahu-tahu jreng pandemi. Nah kalau rencana ke depannya mau gimana nih? Sekarang ini dalam kondisi seperti sekarang, nabung karya aja dulu sebanyak-banyaknya. Jadi nanti selesai pandemi kita udah punya banyak karya, atau punya rencana apa? Ini tuh sebetulnya kita udah finalisasi lagu baru. Dalam artian udah ada MV, tinggal finalisasi. Lagu juga udah apa ada. tuh finalisasi? Selesai. apa Gan? Ya pokoknya ada satu yang udah siap lah, tapi belum tahu juga mau dirilis kapan. Sama ya ini yang sedang kita garap bersama kawan di Bilangan Jakarta Barat itu yang belum mau dibocorkan. Betul. Jadi rencananya hanya itu aja. Ya ada ke sih. depan. Ada rencana-rencana, tapi rencana khusus yang harus dikerjakan itu sih kita nggak ada ya, karena situasinya masih seperti Iya ini. memang sulit ya, belum bisa mau aneh-aneh juga belum bisa untuk saat ini. Kebanyakan waktu sama tenaga akhirnya kami pakai buat kawan-kawan yang butuh bantuan. Ya sekarang kita juga lagi jadi volunteer di LBH, itu juga ya udahlah ini dijalanin aja dulu. Kemarin juga sempat bantuin lapor COVID ya. Iya tahun lalu. Selama 6 bulan. Kayaknya emang kita ini dulu ya, waktunya saling membantu lah.
Oh, ini kalau personil intinya cuma 3, yang lainnya berarti apa aja nih yang additional playernya? Drum, sama gitar. Kalau nggak salah gitarisnya yang terakhir kemarin sempat dikeluarin, kenapa itu ya? Jadi dia merilis sebuah tulisan jurnalis dia jurnalis. Dia merilis sebuah tulisan yang berlawanan ya dengan apa yang kami perjuangkan sebagai sebuah band gitu. Oh gitu. Terus? Padahal akses informasi untuk mendapatkan data-data tuh ada gitu. Tapi ya karena tuntutan pekerjaan dia submit ke Pimret, media tempat dia bekerja, kemudian rilis. Ya kami juga baru baca tulisannya dari respon orang-orang gitu. Jadi ya kami baru bacanya di online juga, tidak melalui diskusi dengan kami juga. Terus langsung dikeluarin gitu aja atau gimana? Atau ada diskusi dulu, ini kok kamu ngapain tulis seperti ini atau gimana itu? Malam itu kita minta artikel di take down. Terus besoknya kita putuskan aja. Tapi di take down nggak sama dia? Sempat di take down ya artikel. Kemudian naik lagi ya. Di take down. Di take down, nggak tahu sih naik lagi atau nggak, tapi sempat di take down. Nah tapi kalau udah di take down ngapain dikeluarin? Karena gila nih, gue membahasakannya gimana ya? Karena kita kan berpegangnya pada nilainya, bukan orang tahu atau enggak gitu. Dan bagaimana proses tulisan itu dirilis, bagaimana proses penulisannya juga menunjukkan kalau kita kan harus punya demarkasi yang jelas. Oh, yang kita jaga yang ini, yang kita perjuangkan yang ini gitu. Kalau lo emang ternyata punya punya toleransi tertentu atau bahkan punya perspektif yang jelas-jelas berseberangan dengan apa yang kita perjuangkan, ya bukan diskusi sih, bukan ruang diskusi gitu. Oh gitu, udah beda prinsip aja lah pokoknya ya. Udah nggak bisa diterusin kalau kayak gitu. Betul. Oh ya, ini kalian ada Instagram, YouTube atau apa yang mau di-share supaya di-follow dan di-subscribe sama teman-teman Gitar Plus? Instagramnya @TASHOORA, Tasyura. Twitternya Tasyura_. YouTube juga ada Tasyura juga. Silakan nonton video-video kami. Kalau mau itu pribadi juga boleh loh. Instagram pribadinya barangkali @dualipa.